Itu karena memang mereka bapak dan mama pikir bahwa saya harus jadi kepala, saya harus jadi guru. Tapi saya berpikir bahwa bagaimana bisa saya pikir orang tua kuliah saya begitu mahal. Kemudian honor dengan 500-600 ribu ini saya rasa macam bagaimana kau nih pendidikan tinggi baru. Itu kenapa istri sampai goyah. Karena dia berpikir bahwa sudah semua keluarga tidak mendukung, ya toh, sudah semua keluarga tidak mendukung, tinggal satu-satunya dia ini yang mendukung. Dia mengharapkan pembuktian dari saya. Ternyata ayah mati semua. Orang tua mengirimnya ke Kupang untuk kuliah jadi guru, tapi ia tidak menjadi guru. Ia malah bekerja di kantor-kantor swasta. Ia lulusan Fakultas Ilmu Keguruan, tapi ia tidak menjadi guru yang mengajar di ruang kelas. Basic ilmunya adalah strata 1 bahasa Inggris, tapi ia tidak mengajar bahasa Inggris ataupun juga menjadi guide para wisatawan asing. Setiap hari ia malah bertemu dengan ribuan ekor ayam kampung, baik jantan dan betina, kecil maupun besar dari pagi hingga larut malam. Ia melawan orang tua, membuat orang tua sakit hati dan sangat membencinya. Terlalu sekali engkau ini. Lebih baik kami coret engkau dari anggota keluarga. Kira-kira begitu ungkapan hati orang tua yang penuh ancaman yang dikutip dari kisah ini. Sahabat Suara Flores yang budiman, cerita di atas merupakan ungkapan hati dari pasangan suami istri di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang dikisahkan oleh anaknya kepada Suara Flores di kediaman Kecamatan Kebapante, Kabupaten Sika. Pasangan ini membenci dan sangat kecewa dengan anak pertama mereka. Disuruh kuliah jadi guru, tapi ia malah jadi peternak ayam kampung di Kabupaten Sika, Pulau Flores. Sebagaimana fakta ini sedang dialami oleh Rovin Muda, seorang peternak muda yang kini memiliki 2.000-an ekor ayam kampung yang mudah dijangkau pembeli dengan kualitas yang sangat baik. Ceritanya begini, Rovin Muda adalah pria kelahiran Kabupaten Flores Timur dari pasangan guru SD di SDK Lewouran, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur. Ayahnya bernama Pius Tata Muda dan ibunya Lucia Emakuata. Rovin adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ia memulai pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Ilebura, Flores Timur dan berijazah di sana. Lalu ia melanjutkan pendidikan pada sekolah menengah atas di SMK Budi Luhur Maumere hingga tamat tahun 2004 lalu. Pada tahun 2006, ia berangkat ke Kupang untuk kuliah di kampus Universitas Kristen atau Unkris. Di sana, ia masuk Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan sesuai saran orang tua dan berhasil diwisuda pada tahun 2010. Setelah itu ia kembali ke Maumere dan mulai mencari pekerjaan di sana. Ada beberapa kantor yang menerimanya dan bertahan beberapa waktu. Yang pertama Adira Finance, kedua PT Gudang Garam, dan ketiga PT Wings Food. Pada tahun 2016 lalu ia menikah. Pekerjaan sebelumnya ia tinggalkan. Ia memutuskan menjadi peternak ayam kampung. Kepada Suara Flores, ia mengatakan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan hasil surveinya. Ternyata di Pulau Flores, tak ada orang yang beternak ayam kampung dalam jumlah yang banyak dan bertahan dalam waktu yang lama. Di 2016 ketika saya memilih, setelah menikah saya memilih untuk berhenti dari pekerjaan saya mencari-cari kira-kira apa yang harus saya kerjakan. Ternyata saya lihat selama pekerjaan saya itu di beberapa perusahaan itu tidak ada, saya temui dari Manggarai sampai Lembata, daerah Kasuran, pekerjaan saya itu tidak ada orang yang beternak ayam kampung secara intensif. Sehingga saya memilih, ya sudah, saya beternak ayam kampung. Dulunya sebelumnya kerja apa? Saya di Adira Finance, kemudian di PT Gudang Garam Tbk dengan PT Wings Food. Sama semua di marketing saya. Pernah mengenyam pendidikan sampai pada tingkat mana nih? Ya, saya FKIP Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Kristen Arta Wacana di Kupang sampai S1. Apakah ada pengalaman
untuk beternak ayam ini sebelumnya? Modal awal yang ia gunakan adalah modal pribadi, yakni 14 ekor ayam, yang terdiri dari betina 10 ekor dari ayam kampung dan jantan 4 ekor dari ayam Bangkok. Dari 14 ekor ayam ini mampu menghasilkan 200 ekor ayam dalam beberapa waktu. Sayangnya, beberapa waktu kemudian, tiba-tiba 195 ekor ayam mati mendadak. Dan hanya 4 ekor tersisa, yakni 4 betina 1 jantan. Setidaknya 4 kali ternak ayam milik Rofin muda ini mati dalam jumlah yang banyak, yakni pada tahun 2016, 2017, 2019, dan tahun 2020. Namun Rofin tidak putus asa atau berhenti di sana. Ia terus bangkit dan berjuang hingga sukses. Modal awal dari usaha ini pertama kami hasil kerja saya dulu waktu beberapa perusahaan setelah nikah itu, kemudian ketika ada beberapa lembaga keuangan yang tidak perlu saya sebutkan di sini mulai support, mereka lihat ternyata bagus, akhirnya support dan semakin hari ternyata mereka percaya bahwa prospek, dan sampai sekarang juga langganan saya juga dari beberapa lembaga keuangan itu juga jadi nasabah terbaik saya sampai sekarang. Saya pikir bahwa sebenarnya mulus-mulus, ternyata tidak. Ada beberapa, secara garis besar ada beberapa hal yang saya alami, seperti kematian ayam massal, sampai istri anak saya, bahkan orang tua kandung saya juga sampai tidak mengakui saya. Karena mereka berpikir bahwa, loh kau kita kasih sekolah guru, semua kita guru, kok kenapa kau jadi peternak ayam? Tapi saya diami saja, istri saya, keluarga saya juga semuanya tidak sama sekali mengakui saya. Tapi saya berpikir bahwa ini tantangan. Saya berjiwa besar untuk, ya sudahlah, saya harus tetap, ini jalan yang saya pilih, ini hidup saya. Soal bahwa pernah ayam mati semua. Ya. Dan sisa ayam jantan dan beberapa ekor itu bagaimana ceritanya? Mungkin bisa. Itu karena di pergantian musim, karena saya terlena, saya tidak pelajari betul bagaimana tentang siklus dan pergantian musim pancaroba ini. Nah waktu itu benar, ayam saya bahkan yang sementara mengeram juga mati semua. Karena ternyata penyakit ayam itu menyerang. Usaha ternak Rofin muda ini mulai berkembang besar sejak tahun 2019. Saat itu, ia mulai membangun kerjasama dengan PT Sumber Unggas Indonesia. Melalui PT Sumber Unggas Indonesia, ia mendapat produk ayam kampung unggul Balit Bantang atau KUB. Dari sinilah usahanya menjadi besar hingga saat ini. Kini, ia sudah memiliki tempat usaha sendiri di atas lahan yang ia beli bersama istri. Total ayam yang dipelihara sudah mencapai 2.000-an ekor. Om punya tanah sendiri atau bagaimana? Oh ini punya tanah sendiri. Hasil saya beli sendiri, setelah saya menikah saya beli sendiri tanah ini. Suksesnya perjalanan hidup seseorang ditentukan melalui perjuangan yang sangat keras dan juga melalui doa serta dukungan banyak orang, terutama orang tua dan istri. Jatuh bangun, untung dan rugi menjadi tantangan yang harus dilalui untuk meraih kesuksesan. Dalam menjalankan usaha ternak ayam kampung, ada berbagai tantangan yang dialami oleh Rofin muda. Tantangan itu yakni kesiapan diri dan keluarga, termasuk orang tua, istri, dan modal. Ternyata, kedua orang tuanya tak setuju bila ia menjalankan usaha ternak ayam. Orang tua membencinya dan sangat kecewa. Mereka mengancam menghapus Rofin muda dari anggota keluarga. Adapun alasannya, Rofin tidak punya keahlian atau tidak memiliki pengetahuan tentang cara beternak ayam kampung. Rofin bukan lulusan sarjana atau diploma peternakan. Ia lulusan Fakultas Ilmu Keguruan pada Universitas Kristen Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, Rofin mesti menjadi seorang guru. Alasan lain, yakni kedua orang tua Rofin berprofesi sebagai guru. Orang tua ingin Rofin jadi penerus, yakni menjadi seorang guru. Apalagi ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Itu karena memang mereka, bapak dan mama, pikir bahwa saya harus jadi kepala, saya harus jadi guru. Tapi saya berpikir bahwa bagaimana bisa saya kemudian pikir orang tua kuliah saya begitu mahal, gitu.
kemudian honor dengan 500-600 ribu ini saya rasa sama sekali tidak cukup, sehingga saya berpikir lebih baik saya tidak jadi guru juga tidak apa-apa. Bapak saya guru PNS ASN, mama saya juga ASN, ketiga adik-adik saya juga sekarang semua guru. Saat ini jumlah ayam sudah mencapai 2.000-an ekor. Kini ia sedang mengembangkan usaha ternak ayam kampungnya. Ia membangun kerjasama dengan beberapa pihak, termasuk para wakil rakyat dalam proses pengadaan ayam kampung di daratan Pulau Flores. Setidaknya ada 7 kabupaten dan masing-masing kabupaten membutuhkan 1.000 ekor ayam kampung. Selain itu, Rovin juga membangun kerjasama dengan beberapa desa untuk pengadaan telur ayam kampung sebagai upaya penanganan stunting di beberapa desa di wilayah timur Kabupaten Sika. Sejak keterlibatan Rovin muda dalam mendroping telur ayam, angka stunting beberapa desa sudah mulai menurun. Dari jumlah ayam betina yang ada, sekitar 500 ekor sedang bertelur, 200 sedang mengeram, dan yang lain siap diproduksi untuk kebutuhan pembeli atau pelanggan. Nah, sekarang ada kabar baiknya, sejak tahun 2019 itu saya sudah bekerja sama dengan beberapa desa seperti Desa Kajewair, Desa Ewokluang, Desa Munarana, Desa Baumekot, Desa Wolemapa untuk menangani stunting mereka itu sendiri. Tapi puji Tuhan, akhirnya ternyata bagus. Mengalami penurunan yang sangat drastis untuk tahun ini. Ketika malam orang tidur nyenyak, saya tetap di kandang periksa. Sahabat sekalian, demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa pada video berikutnya.